ahli jadi juga tadi terjebak di dalam memberikan keterangan alat bukti surat yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Tadi kami menjebak ahli di menit-menit terakhir, apakah dokumen elektronik yang masih tersimpan rapi di akun X Dian Sandi, dan kemarin kami tunjukkan secara langsung di hadapan sidang pra-peradilan dan dilihat juga oleh hakim tunggal, ternyata masih bisa diakses. Apakah itu adalah alat bukti surat dokumen elektronik yang mengalami kerusakan, mengalami manipulasi, dan apakah kemudian tidak bisa lagi dinyatakan diakses? Apakah itu bisa kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut tidak pernah bisa disita? Akhirnya ahli terjebak dan mengatakan bahwa oh, kalau itu bukan kompetensi saya. Dokumen apa yang oh, itu dokumen elektronik atau informasi elektronik, kan begitu. Padahal yang diperlihatkan Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 adalah ijazah fisik analog. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau dijadikan pokok, ya, bukti pokok itu apa? Ijazahnya Dian Sandi yang diupload ataukah ijazah analog atau fisik Jokowi yang katanya akan dibawa dan pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, ini saja ya, terlepas dari soal pra-peradilan, kelihatan ada yang namanya error in objectum atau error in objecto. Tetapi itu nanti kita lihat dalam pokok perkara. Tapi lagi tantangan kami itu tidak terjawab atau tidak bisa dijawab oleh termohon. Itu yang ingin sampaikan, dan kemudian saya ingin memberikan kesempatan teman saya Soraya dulu ya, Gafur ya, sebelum Ayah, karena Ayah tadi ikut sidang. Ya, silakan. Pendapat Ayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan rekan saya. Kalau nggak sependapat juga kita selesai. Bung Refli, bahwa saksi ahli yang dihadirkan tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat tantangan terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi semakin yakin dan jelas bahwa insya Allah mudah-mudahan permohonan kita untuk pasal 32 ini diterima ya dan dikabulkan oleh majelis. Untuk sementara saya serahkan ke Pak. Oke, ya. Ini JJ, silakan tambahkan. Iya. Erdiana. Terkait ahli tadi, memang ahli itu menjawab benar-benar formalitas sampai-sampai menyatakan bahwa alat bukti yang permulaan itu hanya cukup 2 atau 3 dari bukti yang diatur dalam undang-undang atau KUHP lama, tanpa melihat apakah itu ada kualitasnya memang memenuhi atau tidak. Jadi hanya sekedar memilih nih antara 2 atau 3 dari bukti tersebut. Sebatas itu aja. Menurut saya yang tadi ahli itu menerangkan gitu. Oke. Ya, saya tambahkan sebelum Gafur ya. Jadi begini, ini kan hukum pidana, ultimum remedium. Orang disangka dan kemudian bisa didakwa dengan 8 tahun penjara. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan, yang dilihat orang pencurian, ya sudah, dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan. Kan tidak begitu, karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan, padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM. Karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy, pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa, yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah, ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan
tersangka sewaktu-waktu dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke, silakan Abdul Ghafur sebelum Mas Roy. Sebelum bintang utamanya ya. Ya. Jadi rekan-rekan media, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar keterangan ahli dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan dalam 2 sidang pra-peradilan yang kami lakukan dengan termohon tetap Polda Metro Jaya, mereka sama sekali pun tidak pernah menghadirkan saksi. Ya. Nah, yang kami persoalkan di dalam permohonan pra-peradilan ini adalah kami ingin menguji sejauh mana kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dari Polda Metro Jaya dalam menetapkan Mas Roy sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya adalah berat 8 tahun penjara. Ya, saya evaluasi sedikit bahwa pada saat kami menghadirkan pembuktian saksi-saksi, ada 4 saksi yang kami hadirkan dan 4 saksi itu adalah 4 saksi yang diperiksa pada pokok perkara itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana berupa meretas, menghacking, menghilangkan, merusak, memanipulasi data elektronik sehingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi diakses. Dan ahli juga yang kemarin kami hadirkan juga telah menerangkan ke Hakim Tunggal Pra-peradilan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Angka-7/2014, maka dalam hal memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun dan itu tidak 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan tidak pernah dihadirkan juga oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua adalah alat bukti surat. Akhirnya tadi terulang kembali pada saat pemeriksaan pembuktian dari ahli termohon pada pra-peradilan pertama, Mas Roy. Ahli jadi juga tadi terjebak di dalam memberikan keterangan alat bukti surat yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Tadi kami menjebak ahli di menit-menit terakhir, apakah dokumen elektronik yang masih tersimpan rapi di akun X Dian Sandi dan kemarin kami tunjukkan secara langsung di hadapan sidang pra-peradilan dan dilihat juga oleh Hakim Tunggal, ternyata masih bisa diakses. Apakah itu adalah alat bukti surat dokumen elektronik yang mengalami kerusakan, mengalami manipulasi, dan apakah kemudian tidak bisa lagi dinyatakan diakses? Apakah itu bisa kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut tidak pernah bisa disita? Akhirnya ahli terjebak dan mengatakan bahwa kalau itu bukan kompetensi saya. Berarti kami mempertanyakan bukti surat seperti apa yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya berkenaan dengan penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan mudah-mudahan Mas Roy, Bang Refli, keterangan ahli tadi justru di menit-menit akhir setelah dia menjelaskan secara normatif lah. Ya itu kayak kuliah lah. Awal-awal itu kayak kuliah lah ya. Tapi begitu di ujung yang berkenaan dengan inti daripada permohonan pra-peradilan kami ini, saudara ahli tidak bisa menjelaskan pendapat ahlinya bahwa telah terpenuhi minimal alat bukti dokumen elektronik. Karena dokumen elektronik tersebut tidak pernah mengalami kerusakan, tidak pernah bisa hilang dari ruang cyber karena sampai hari ini masih bisa diakses, dan mudah-mudahan berdasarkan persesuaian bukti, baik keterangan saksi kami, kemudian keterangan ahli kami, dan kemudian keterangan ahli dari Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa alat bukti dokumen elektronik itu tidak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan ini, maka mudah-mudahan bisa dikabulkan. Amin. Ya, bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Ini perlu saya tegaskan dulu ya. Menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di dalam surat dakwaan. Sehingga nanti setelah ini kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu
permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra peradilan, mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Ya, barangkali itu saja dari saya, Mas. Oke, ya. Terakhir kita serahkan kepada bintang tamunya. Sebelum saya, biar Mas Refli. Ya, Nah, jadi selaku. kawan-kawan semua ya, media massa, saya memegang sesuatu hal yang akan dijelaskan secara spektakuler oleh Mas Roy. Karena ini adalah sebuah fitnah, sebuah tuduhan, bahkan dilakukan penggalangan. Luar biasa. Penggalangan untuk kemudian membatalkan sesuatu hal. Ya mirip-mirip respon lah ya, anunya apa kasusnya, tuduhannya, tetapi tentu muaranya sangat berbeda. Mas Roy silakan. Oke. Pada saat yang berbahagia. Baik. Sampai lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf izin, meskipun kemarin saya sudah izin kepada Mas Refli Harun, Mas Gafur Sangaji, Bu Aya, dan juga Mbak Heriana, Mbak JJ, Bu Lisa, dan juga kuasa hukum yang ada. Kalau Pak Yasena tadi ikut saya, ya. Saya terlambat ya mengikuti sidang ini karena seharusnya saya memang tidak pernah terlambat. Saya selalu ikut. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi mau nggak mau saya tanggapi karena seperti kata Mas Refli Harun tadi. Ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan fitnah, ya, dan melakukan persangkaan palsu, bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Nah, tapi sebelumnya saya izin untuk kemudian sedikit, alhamdulillahnya saya datang di ujung seperti tadi Mas Gafur sampaikan, di ujung saya mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, bahwa keterangannya saya tadi mohon maaf. Saya termasuk dalam tim panja dan juga tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE sebelum itu disahkan tahun 2008 yang lalu. Bahkan setelah itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Yang paling penting adalah definisi pasal 5 ayat 1. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah akademik, tapi harus bisa diakses secara langsung. Ya, dan dibuktikan dalam suasana yang bisa dipastikan atau disaksikan oleh pihak-pihak yang lain. Itulah bukti kecerdasan dari Hakim Tunggal pra peradilan kita kemarin ketika beliau mengakses dari komputer PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pertanyaan kemarin itu sebenarnya sangat membantu kita, ya, pertanyaan Hakim Tunggal itu. Akses dari komputer apa? Itu membuktikan beliau menguji, ya, dokumen elektronik, dan ternyata dokumen elektronik itu tidak bisa dijelaskan oleh ahli tadi. Ini kan fatal banget. Dia nggak mengerti definisi tentang data elektronik, dokumen elektronik. Padahal definisinya sangat clear, loud and clear itu. Jadi ya saya setuju dengan 100% yang apa dikatakan oleh para kuasa hukum saya, termasuk Mbak Aya tadi dan juga Mbak Lisa, meskipun tidak menyampaikan langsung. Tapi artinya apa? Apa yang mereka lakukan? Dan alhamdulillah saya nggak perlu mendengar apa kuliahnya ya, karena nggak ada gunanya. Kenapa saya perlu mendengar kuliahnya? Ya, ini poin penting. Mohon izin di kesempatan ini, saya akan memanfaatkan Mas Refli untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari
maaf 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi, alhamdulillah, saya ketemu dengan beberapa profesor, ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya ikuti, ijazah saya adalah sah, tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan peraturan yang ada pada peraturan akademik dan peraturan rektor memang disebut bagi yang terkena kasus pidana dan berkekuatan hukum tetap akan diminta untuk DO atau drop out. Itu yang digoreng para termul yang jahat itu. Dia tidak membaca pidana luar biasa. bahwa ada pasal sebelumnya yang mengatakan itu berlaku untuk tindak pidana luar biasa. Misalnya terorisme, kemudian korupsi, kemudian Pelanggaran HAM. akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan plagiarisme, melakukan pencontekan, itu yang dipidana. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah, dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli, ini kopinya, dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2, MKes, UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus, dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Jelas di tanda lulus. Dan ini digoreng. Dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau, nggak apa-apa, yang penting lulus, ya gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda, karena wisuda itu hanya seremoni. Ya. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak karena semua sudah clear. Saya tadi langsung, dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok, yang sudah membalas dulu, ya teman-teman termul itu. Dan tadi ada juga yang bersangkutan. Dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Silakan dianalisis. Negeri Jakarta. Silakan dianalisis. Di sini ada embossnya, ya, tuh ada embossnya. Ada juga watermarknya. Lintasan Dan stempel. ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Ini ada. Dan Bisa ini bukan dianalisis. ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya, bukan Jadi, Surya Roy ya. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti Rismo. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya. Mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuan yang sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bill Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Ada itu, ada di daftar nilainya. Jadi itu mohon maaf saya harus ambil waktu ini untuk menjelaskan karena itu penting, dan moga-moga apa yang saya lakukan bermanfaat. Dan tadi juga terima kasih untuk Mas Ubed.
Saya kira teman-teman tahu kan, Mas Ubaidillah Badrun tadi membersamai juga saya dalam itu. Jadi inilah wujud kalau memang kita benar, insya Allah kita akan Mas Roy, terus apakah benar. bisa difoto dan dianalisis? Silakan. Oleh analisis Ella? Oh silakan, ini nanti akan saya ela juga kalau perlu. Ya, tapi kalau teman-teman mau motret ini dengan ini ijazah asli. Dan dijamin tidak kena pasal 32 ayat ya, 1. ini enggak ada. Ya, mohon maaf di sini ada nomor NIK saya, tapi nggak apa-apa lah. Ambil aja ya teman-teman, nggak ada masalah. NIK saya sudah tersebar di mana-mana. Meskipun itu sebenarnya melanggar Undang-Undang PDB nomor 27 tahun 2020. Tapi sepanjang Mas Roy tidak berkeberatan nggak? Saya nggak keberatan. Tak ada. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman semua. Jadi artinya apa yang terjadi pada mereka-mereka itu, ya tentu saja izin, saya akan lakukan tindakan. Karena mereka tak ubahnya adalah mereka-mereka yang ada pada kaos ini. Oke. Ya. Apa kaos ini nggak perlu saya baca. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan mereka. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Jelas ya. Jadi tunggu Anda semua akan menerima konsekuensi dari fitnah yang sangat kejam yang Anda lakukan terhadap saya, ya. Dan itu luar biasa pada hari-hari ini. Saya tadinya tidak mau merespon karena itu akan mengganggu, tapi mohon maaf terpaksa saya harus ambil hari ini ya tadi, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya juga sempat mendengar keterangan yang sangat krusial tadi dari ahli tadi. Saya kira itu teman-teman semua. Mohon maaf saya sedikit emosional, ya, gitu. Ya, saya mohon maaf itu dan terima kasih untuk rekan media yang sudah ikut menyebarluaskan hari ini, dan saya akan tuangkan itu dalam podcast secara khusus ya, YouTube secara khusus, mungkin juga bersama Refli Harun, bersama Abdul Ghafur Sangaji, bersama teman-teman yang lain yang punya channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai ya. Oke. Foto dulu. Foto dulu, foto dulu. Ya. Bukan, 6 tahun. Bukan susah ke UN-nya, susah kuliahnya. Itu kalau ijazah asli itu begini, berani ditunjukkan. Berani, asli. Kalau palsu, takut. Asli. Silakan kalau ada yang mau motret. Siapa takut? Sama ya. Ada NIK saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekali lagi, Ya. Cumi-cumi itu. Mas Roy, izin sekali lagi. Jadi ini sekaligus tidak membatalkan, ya, tidak mendaftarkan surat tanda lulus saya yang katanya, oh itu hanya berlaku beberapa bulan. Enggak ada keterangan di surat tanda lulus itu. Ini justru orang dapat surat tanda lulus dulu, baru kemudian dia bisa dapat ijazah. Clear banget ya, ini surat tanda lulus yang selalu saya kirim. Itu surat keterangan. Ini surat keterangan, tanda lulus, dan saya mengatakan ini loh, saya lulus. Itu ya, terima kasih. Oke. Makasih. Kaki pegel.